curah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan kami Bapa, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita beri tepuk tangan bersama-sama, kita sambut kuasa tubuh dan dari Yesus bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Mari kita berdoa. Hamba di sini sebagai Gembala Sidang yang Engkau membuat SK di langit. Pasti Kau angkat kamu sebagai Gembala Sidang. Seperti Kaisar Koras membangun bait Allah, mempersembahkan kedatangan-Mu. Maka demikian juga Engkau mengangkat hamba sebagai Gembala Sidang untuk mempersembahkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau berkata, aku mencari kamu, seorang mati dan mengembalikan tubuh darahmu. Karena di dunia ini tidak seorang pun bisa mengatakan tubuh darahmu. Engkau untuk seorang mati, orang yang mau korban, untuk orang yang mau mati tetap sama. Maka engkau milih hamba untuk membalikan, yaitu minyak dan anggur. Juga demikian juga untuk menyambut engkau yang kedua kali. Maka hamba menolak ajaran hiperkris, yaitu ajaran yang menolak kedatangan Tuhan, yang menolak hari kiamat. Maka engkau sebaliknya memilih hamba untuk mempersiapkan kedatangan-Mu, yaitu dengan kuasa yang besar, dibuktikan mujizatnya. Maka Tuhan kami doa agar siapapun hari ini yang sakit disembuhkan. Maka kalau hamba dusta dikenakan neraka, engkau yang kedeng ke surga, dan pasti jemaat hebat sang besar surga. Maka engkau mengatakan, kamu kembali ke bumi, belum saya mati. Maka engkau angkat hamba sebagai juru bicara surga. Kalau hamba tidak, engkau angkat sebagai juru surga. Hamba hari ini harus dilempar ke neraka. Maka siapapun dusta, menipu, atau zina cabul, atau ada orang kedua, kami patahkan surga. Karena ayat tadi di Lukas 17 mengatakan, kalau ada orang satu tempat tidur, yang satu diangkat tidak, engkau yang ajar hamba, yaitu seorang suami harus setia sama istrinya. Kalau ada orang ketiga suaminya tidak diangkat, harus seorang ibu yang punya orang kedua, engkau yang ajar hamba, disampaikan juga tidak diangkat. Karena engkau nuntut suami istri kembali kepada kasih murah-murah, menuntut hidup yang suci, mempersembahkan tubuhnya sebagai ibadah yang syukrus. Urapi setiap kata kalimat sesuai firman-Mu. Kami doa siapapun yang seperti pada sore malam ini, agar mereka akan terangkat ke surga, agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Aku bacakan di Yohanes pasal 6. Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Saya hendak perhatikan Bapak, kalau Tebras itu tugas saya mempersiapkan Anda untuk bangkit hari kiamat, untuk kawan-kawan. Maka didapatkan apa?
didapatkan pada tubuhnya darahnya. Di dunia itu hanya seorang martir. Orang martir itu artinya korban. Maka Tuhan nuntut seorang gembala itu Alkitab mengajar harus seorang martir. Maka saya orang yang saya remaja omong, saya ingin jumpa orang. Agama yang saya ikuti harus pemimpinnya mau korban untuk sesama. Maka saya ketemu Yesus, kenapa? Sama dapat mengatakan, kalau di dunia ada seorang hidup, masih hidup, korbannya lebih dari saya turun dari mimbar. Maka saya ketemu Tuhan, diangkat juru bicara surga, karena saya, yaitu dituntut Tuhan, kamu punya roh martir yang serah dengan Tuhan Yesus. Karena berkata, Tuhan hamba tidak mau ke surga, hamba gantikan semua yang di neraka, angkat mereka. Maka saya punya plus dengan ucapan itu, maka Anda perhatikan bahwa kebangkitan di kiamat ditemukan di tubuh Yesus, termasuk Anda terbang kawan, ditemukan di tubuh Yesus, termasuk Anda di sedangkan rumah di surga, ditemukan di tubuh Yesus. Maka Tuhan nuntut seorang yang betul korban, saya seorang yang korban sampai hari ini. Kalau hidup orang korban lebih dari saya turun dari mimbar. Karena saya punya prinsip sejak remaja, ingin jumpa orang yang korban lebih dari saya. Maka saya dijumpai Tuhan Yesus, diberikan martir yang serah dengan Tuhan. So mari kita angkat bersama terus. Sekali lagi Tuhan ajar saya. Pengangkatan menyangkut tubuh Yesus. Keselamatan hidup kita termasuk menyangkut tubuh Yesus. Sekali lagi, saya punya tugas itu, maka saya nolak ajaran Hebrews. Kenapa? Karena Hebrews itu yang khotbah di sini pernah yaitu kata nggak ada hari kiamat Anda tahu orang Kristen itu hanya satu, yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka hanya kuasa gelap, hanya setan yang nolak kedatangan Tuhan. Maka saya tegas mengatakan, saya nolak Hebrews. Kenapa? Karena mereka ngajar yang enak-enak, yang ngajar yang tidak sesuai firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus belum naik surga, katakan apa? Akan datang kembali di tempat yang sama, di Bukit Zaitun, maksudnya di tempat yaitu ada minyak zaitun. Maka seorang martir pun punya kuasa mengatakan minyak urapan. Maka minyak ini punya kuasa. Tidak sebagai orang mati, bahkan bayi-bayi mati belasan tidak terhitung. Maka itulah kalau Anda dan saya memisahkan diri. Saya berkata pada Anda, waktu Yesus datang disambut sama firman Tuhan di Mika 5, yaitu dengan korban puluhan ribu minyak, ribuan domba Paskah. Maka saya itu bisa ngikuti acara di gereja tertentu yang kata pagi berjamaah, siang berjamaah, malam juga berjamaah. Saya bisa 3 kali, artinya setahun 1000 kali. Maka bisa ngikuti itu, maka saya diberi Tuhan. Artinya saya mencintai Tuhan lebih segalanya yang mau korban. Lagi-lagi kebangkitan hari kiamat ditemukan di balik tubuh darahnya. Mari angkat kita doa. Hamba serahkan Tuhan, kalau hamba dusta ke neraka, ego melihat pasti jemaat sangat besar di surga, karena mereka menerima tubuh darahnya oleh seorang martir. Engkau mengatakan hamba seorang martir yang saudara engkau, maka kami serahkan mereka bagian dari penglihatan-Mu. Karena engkau yang mengatakan hamba harus sampaikan apa yang hamba dengar surga, apa yang lihat di surga. Maka siapa mereka ini yang berjalan kami akan bangkit dari kiamat, akan terbang kapan masuk kerajaan surga. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami hidup ke surga, yang memberi kami keluarga kami akan bangkit dari kiamat. Keluarga kami akan terbang kapan, akan punya rumah surga sepanjang masa. Dari ujung rambut, ujung kaki, tubuhku, juaraku siap sempurna. Dari ujung rambut, tidak migrain, tidak sakit kepala, jantung sehat, tidak dioperasi, termasuk tidak TBC, ginjal sempurna. Kami tolak bisa operasi. Kami berdoa agar tubuhku siap sempurna. Kami tolak terkawal sakit, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak kanker tumor
siapapun hari ini sakit jantung disembuhkan. Kami tolak kutuk penyakit, kami tolak segala penderitaan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus. Ridwan belum datang. Jeffrey Pak. Jeffrey udah datang. Yang di Jeffrey. Jeffrey Pak. Jadi saya dapat mengatakan, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, amin. Maka terima dari Yesus, Anda akan bangkit dari kiamat. Maka biasanya seorang ibu sering di situ, Bu Hilda. Dia menangis, saya tanya kenapa ibu menangis. Dia nangis nunjuk perutnya. Bayi tinggal 9 tahun. Maka sudah mati di perut sang roh kandung. Saya berikan ini ibu, darah kebangkitan kehidupan. Anakmu besok selamat, tidak mati, amin. Dan dari 9 tahun menjadi 2,5 kilo tuh. Anaknya dinamakan Yesaya tuh. Maksudnya pakai nama saya. Maka Jeffrey yang menyampaikan firman Tuhan, singkat padat waktu, maka juga punya kesaksian apa? Orang lahir bayi mati, diurapinya, dibangkitin, amin. Maka adalah kebangkitan. Mari alasan bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang mensucikan pikiranku, perkataanku, beratku, menyempurnakan tubuhku, jiwaku, dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak bertiku, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak DBC, pencernaan sehat. Dalam nama Tuhan ginjal sempurna, kami tolak operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kanker. Tubuh Kristus, kakinya ditombak, ditikam. Punya arti apa? Agar kami tolak pikun dan lumpuh. Kami semua tidak pikun lumpuh. Tangan Kristus yang ditombak di atas kayu salib, agar kami tidak kram, tidak mati, tidak pikun, tidak lumpuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa segala penyakitku sembuh hari ini. Sebut sakit Anda, Tuhan tolong aku disembuhkan ini. Tidak akan terlalu sakit. Sebut sakit Anda.
dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar kita bebas untuk mengucapkan bahwa perjamuan ini lebih dari roti mana. Zaman roti mana? Zaman Musa 40 tahun. Makan tidur di padang gurun. Tidak sakit, tidak bahaya, tidak mati, digigit ular. Yang kedua, zaman roti mana? Setiap hari berjubahkan kekudusan. Kami dipersiapkan terbang kawan. Kami semua keluargaku akan bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Yang ketiga, zaman roti mana setiap hari, kasut baru, punya arti. Kami generasi majikan, generasi seorang Tuhan, tidak gagal, tidak sakit, tidak miskin. Kami dua untuk anak-anak muda, generasi cermen dan direktur, roh gagal. Kami tolak, tidak sakit, tidak miskin. Kami dua, segala penyakitku sudah sembuh ini, sudah diangkat di atas kausah. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah Yesus, darah kebangkitan, kehidupan. Amin. Bersama-sama setiap jemaat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali saya undang bangkit berdiri. Saudara sambil mengangkat tangan kita dua-dua mengucap syukur. Saudara terima tubuh dan darah Yesus, maka hari ini yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, yang lemah terima kekuatan yang baru. Saudara dimateraikan jadi warga surga. Sama-sama kita bangkit berdiri mengucap syukur, kita terima yang terbaik tubuh dan darah Yesus. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus, Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Akan menyembuhkanku, karena darah-Mu Yesus, menyucikanku, akan ku jadi baru, karena kasih-Mu.
Mari sekali lagi kita mengucap syukur. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Tubuhmu Yesus, menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu tercurah menyucikan, sempurnakan hidup. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan pun nuntut orang angkat minyak urapan harus orang martir, karena minyak itu diperas, maka artinya harus seorang martir. Kalau saya sama Gideon atau Jeffrey dapat info ada pendeta Theodas, ada orang kedua, maka kita tidak sebut nama, tapi kita tolak siapapun pendeta Theodas yang orang kedua dihancurkan, dilempar, amin. Karena hanya pendeta suci bisa mengatakan minyak urapan, amin. Yang pendeta yang tidak zina cabul, maka kita rahasiakan karena cuma informasi, kita tidak bisa ngomong, maka cuma cukup kita dibiar dua. Kita tolak pendeta yang zina cabul, kita tolak yang punya orang kedua. Karena Tuhan ajar, saya nyerukan Anda, ada orang kedua bangkit, seorang bapak punya orang kedua, maka akan masuk perut bumi, ada neraka. Demikian juga seorang ibu punya orang kedua akan masuk neraka. Maka di Rusia ada tempat turis, ada sampai 10 km dalamnya suara di perut bumi, yaitu air mata, tangisan, gertak gigi yang menjerit-jerit. Maka kita tolak api neraka, amin. Maka kalau orang katalah yang ada info lain, ada kejadian tertentu yang ajar, mungkin nggak ada neraka. Saat itu oleh Tuhan Yesus ditunjukkan di neraka. Saya maunya saya ganti. Tapi katakanlah memang hukum Alkitab ada orang satu diselamatkan, satu tidak. Tapi mari kita berjuang hidup yang suci, amin. Agar Anda ke ruang suci. Saya dijanjikan Tuhan suci, kalau saya dusta, saya ke neraka hari ini. Maka kita angkat minyak ini, muliakan Allah dan muliakan Anda. Mari bersama-sama angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini untuk muliakan Allah dan manusia. Tuhan Yesus datang berkati kami, meteraikan kami sebagai warga surga, agar kami termeterai sepanjang masa di surga. Kami akan bangkit, yaitu hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Kami tolak pendeta yang zina cabul, pendeta orang kedua dihancurkan, pendeta zina cabul di Tebas yang ada orang kedua dihancurkan dari biar, dipatahkan. Kami tolak siapapun di biar Tebas yang tidak hidup suci, yang masih zina, masih cabul, ada orang kedua dihancurkan, dipatahkan dari mimbar. Minyak ini juga muliakan manusia, muliakan kami, agar kami termeterai sebagai warga surga, sebagai warga surga. Kami semua dijanjikan bangkit dari kiamat untuk punya rumah di surga. Kami tolak roh gagal, kutuk sakit, kutuk miskin, kami tolak. Berkati kami, agar kami sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa warga kami punya rumah di surga, di bumi. Inilah menyerahkan yang mengurapi kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami semua diselamatkan menjadi warga surga. Inilah menyerahkan.
Kami berkati setiap pot botol ini minyak urapan untuk muliakan Allah. Dengan minyak ini Tuhan hamba bangkitkan orang-orang mati. Bangga adanya Pak Prabowo pun yang utang 16 juta dolar. Hamba beli 3 pot minyak. Utang lunas, betul-betul lunas. Bahkan produk orang produk 10 dolar. Mutiara dikasih minyak masih 200 dolar. Secara dunia baru mutiara yang ada minyak bisa harganya 1 biji 2 dolar. Kami berkati setiap pot ini punya kuasa. Bahkan orang mati bahkan punya kuasa. Yaitu orang Pak Budi, Ibu Onggi yang umurnya 80 tahun lebih. Maka tubuhnya dikasih minyak tetap seperti pemuda sebagai membaik. Kami berkati minyak ini punya kuasa menjadi. Jadi saat di depan tim saya bawa minyak, rekan bawa minyak, mereka nanti dampingi saya. Kalau saya sudah pergi, mereka yang kami berkati setiap pot minyak ini untuk muliakan. Minyak ini punya kuasa menghancurkan setan dan kuasa gelap, punya kuasa menyembuhkan penyakit, punya kuasa memberkati. Inilah minyak urapan. Kita bisa ulurkan tangan, terima minyak urapan, dan kita percaya kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
kepadamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan di hari ini. Kami diberi kesempatan untuk menikmati kuasa tubuh dan darah Yesus. Artinya kami percaya Tuhan, setiap kami telah diurapi dengan minyak. Kami telah terima sakramen perjamuan kudus. Kami percaya nama kami tercatat termaterai sebagai warga surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, siapapun yang hadir pada saat ini, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang terikat Tuhan Yesus lepaskan. Bahkan kami percaya pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memilih gembala sidang kami langsung untuk memberikan kuasa sakramen dan perjamuan kudus. Bahkan hari ini kami dipimpin langsung oleh gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami berdoa biar kesehatan Tuhan berikan secara luar biasa, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kekuatan, ekstra berkat. Bahkan juga kami percaya Tuhan double mujizat Tuhan berikan kepada beliau bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama dengan keluarga besarnya.